emosi pun kadang-kadang pasangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gundes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Semoga mendapatkan perlindungannya, semoga mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gundes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa di general reading ya. Apakah cinta kalian akan bersatu? Ya, kita akan ulik bagaimana kisah cinta kalian ke depan. Apakah akan bersatu atau ya sebatas pacaran saja dan kemudian kandas? Ya, kita akan lihat. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya kepada Allah SWT atau kepada Sang Pemilik alam semesta menurut keyakinan sahabat semuanya. Ya, oke. Kita akan shuffle. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita akan mulai. Apakah cinta kalian akan bersatu? Kita akan mulai. Ingat, ini adalah general reading dan ini adalah prediksi ya. Jadi bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua, dan mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Tonton dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah cinta kalian akan bersatu? Bersama Gundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada Five of Pentacle. Ada kesulitan, baik secara finansial, baik dalam perjalanan cinta ya, di sini ya terlihatnya seperti itu ya. Ada kesulitan, ada keterpurukan. Kemudian ada kartu yang kedua, Ten of Pentacle. Kalian sebagian ada yang berdealing dengan rumah tangga orang ya, pasangan ya, yang sudah berumah tangga, tapi dia mencintai kamu walaupun ada kesulitan ya. Ada kesulitan finansial terutama, dan kesulitan dalam menjalin hubungan ini. Ada Five of Wands. Terjadi sering salah paham ya. Terjadi sering salah paham dalam hubungan ini ya. Apakah cinta kalian akan bersatu? Saya lihat apakah cinta kalian akan bersatu. Kartu yang keempat. Tetapi ada harapan ya, walaupun kalian suka bertengkar ya. Kalian berdealing sebagian ya, tidak semua. Ada yang berdealing dengan pasangan orang lain atau rumah tangga ya, orang yang sudah berumah tangga. Tapi di sini ada harapan ya. Hubungan ini mengalami sebuah kesulitan pasti itu. Dan di sini ada selalu terjadi salah paham. Ada sebagian yang berdealing dengan single parent yang sudah pernah mempunyai rumah tangga dan mempunyai ibaratnya tanggung jawab gitu ya. Tapi orang yang aku pertanyakan itu sekarang sebetulnya kalau boleh jujur mengalami sebuah kesulitan hubungan di sini untuk melancarkan hubungan kalian itu.
Di antaranya juga mengalami sebuah kesulitan finansial atau keterpurukan. Apalagi di sini ditambah ada kesulitan salah paham yang selalu terjadi di hubungan ini. Pertengkaran atau salah beda prinsip atau apapun itu, ya. Terjadi selalu bertengkar. Tapi masih ada harapan. Apakah cinta kalian akan bersatu? Di sini ada The Tower. Ada kegagalan. Harapan masih sedikit. Kenapa? Karena di sini ada The Tower. The Tower itu awal kehancuran. Akan terjadi awal kehancuran dalam hubungan ini. Ya. Tetapi di sini ada harapan. Harapan pun kecil, tetapi ada kemungkinan besar. Ini sepertinya sudah dimulai dari awal. Kalau hubungan ini selalu ada pertengkaran, ada keterpurukan, tetapi kalian masih bertahan karena kalian masih berharap. Tetapi di sini ada The Tower. The Tower itu adalah awal dari kehancuran. Alam semesta itu ikut campur tentang kebesaran emosi kalian. Di sini dan di sini. Di antaranya memicu itu adalah perekonomian atau kesulitan ekonomi dan keterpurukan, dan diantaranya juga karena pertengkaran atau berbeda pendapat seperti itu. Selalu terjadi kayak macam adu argumen, ya. Hubungan ini sebetulnya udah ada tanda-tanda, ya. Tetapi kalian masih berharap, ya. Tetapi ada awal kehancuran, tapi masih bisa diperbaiki. Kenapa? Di sini terlihat emosi atau bukan ego, ya. Emosi kalian saling bertuburkan di sini, ya, sama-sama gitu, ya. Karena saling terjadi pertengkaran. Di sini ini ada yang namanya tower. Tower itu awal dari kehancuran. Emosi yang meledak, yang selalu tak terkontrol, terus kemudian alam pun semesta pun ikut turut campur. Sehingga kadang-kadang kalian membicarakan tentang hubungan kalian itu seperti sesuatu yang harus meledak gitu, ya. Kayak misalkan kamu maunya seperti ini, dia maunya seperti ini, nggak ketemu, akhirnya bertengkar. Sering terjadi argumen pertengkaran seperti itu, dan awal kegagalan. Jadi hati-hati kalau kalian memang mencintai dia, coba kalian lebih introspeksi diri, lebih membenahi diri, saling pengertian, saling melengkapi seperti itu, ya. Ya. Sosok yang aku tanyakan adalah sosok yang bertanggung jawab, mempunyai tanggung jawab, entah itu sebagai kepala keluarga atau sebagai bapak dari seorang anak atau dari ibu seorang anak, ya, tergantung kalian yang menonton, ya. Vice versa ini bisa terbolak-balik. Tapi di sini ada temperan. Saya sosok yang bertanggung jawab sebetulnya. Tapi hubungan ini memang diliputin dengan pertengkaran terus. Kayak salah paham, ya, pastinya, ya. Walaupun nggak harus adu fisik, tapi selalu bertengkar, selalu salah paham. Seperti itu. Ya, kita akan lihat apakah cinta kalian akan bersatu. Fokus, ya, ingat ini adalah general reading, prediksi, jadi bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Kalau kalian kurang detail silahkan personal reading, ya. Ada Five of Swords, ada memanfaatkan atau memanipulasi hubungan ini sebetulnya, ya. Secara klarifikasinya tuh hubungan ini tuh sebentuk klarifikasi dari keterpurukan dan rumah tangga yang mempunyai rumah tangga, ya, atau mempunyai latar belakang tanggung jawab tentang seorang janda atau seorang duda ataupun lajang juga. Tapi di sini kalian berdealing dengan orang yang sudah punya tanggung jawab seperti itu. Kata terkepurukan, terjadi pertengkaran. Ini klarifikasinya dia ada Five of Swords, itu memanipulasi. Seperti orang yang kalah perang nanti kamu, ya. Membutuhkan atau saling membutuhkan, entah kamu yang memanfaatkan, tadi yang memanfaatkan, tapi ada indikasi ke situ. Karena di sini ada keterpurukan, ada emosi. Di hubungan ini selalu ada emosi dan emosi. Mungkin hubungan ini pernah bertengkar dan bahkan pernah mengalami sebuah hampir gagal, tapi kemudian kalian tetap aja bersama. Karena apa? Salah satu sama lain itu nggak bisa meninggalkan karena ada tujuan, indikasi atau latar belakang memanipulasi. Ada peluang di sini, ya, karena dia ada peluang. Mungkin kamu atau dia yang baper, dia tidak bisa bucin, ya, termasuk bucin. Ada salah satu di antara di hubungan ini ada yang bucin, yang membuat kadang-kadang tidak masuk kasar, tidak masuk akal, tidak masuk rasio gitu.
nggak berasa dimanfaatkan, itu seperti itu. Tapi hubungan ini terlihat sekali kalau ada manipulasi untuk ekonomi, ya pastinya seperti itu, dan untuk perasaan juga, ya. Nine of Cup, ada peluang bahagia sih untuk kedepannya nanti, walaupun mungkin di latar belakangi karena manipulasi, karena apapun, karena di sini ada harapan, hampir gagal ya. Tapi ini sosok yang bertanggung jawab, entah kenapa, mungkin witing tradisional jalanan soko kulino, atau karena terbiasa, jadi kayak ketakutan tinggalkan kamu tuh, itu sangat membutuhkan kamu, kayak ketakutan ketinggalan. Tapi di hubungan ini emosi itu selalu meledak, apalagi kalau kamu bertanya tentang status kamu ke depannya bagaimana di sini, atau sebaliknya kalau kamu yang menonton ya, yang pasti ada peluang bahagia kalian berdua. Jadi kalau kamu mencintai dia, ya cobalah kamu untuk saling ya, tetapi jangan terlalu bucin ya. Kalau jatuh cinta itu jangan terlalu meletakkan cinta kamu pada satu orang ya. Karena apa, kecuali udah jadi suami itu nggak masalah. Kalau belum jadi apa-apa, mendingan 25% atau 50%. Selebihnya nanti setelah ada janur melengkung dan sah di depan Tuhan gitu. Di sini ada pilihan lain karena dia mempunyai pasangan lain ya, gitu. Dan bisa jadi ini orang bahagia bersama kamu, tetapi dia mempunyai pasangan lain karena memang iya di sini dia punya pilihan lain ya. Di sini ada orang lain gitu, tetapi ada harapan untuk ke sana. Tetapi hubungan ini sepertinya kalau menurutku ya nggak adem ayem itu, enggak sih. Ini banyak pertengkaran loh hubungan ini. Jadi kalau kamu bertanya apakah kalian akan bersatu ya, cinta kalian akan bersatu, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak bersatu. Hubungan ini hanya sebatas suka sama suka aja. Ada the devil. Hanya sebatas manipulasi cinta, manipulasi finansial untuk kepentingan pribadi. Alih-alih berkata cinta, alih-alih berkata sayang. Dan sosok ini tidak akan meninggalkan kamu karena sosok ini sangat membutuhkan kamu. Ini kalau yang menonton feminim atau ya, kalau kalian dari ranah ini ya, hubungan ini penuh dengan emosi, terutama dia banyak main emosi. Kamu main emosi pun karena kamu menuntut hak kamu untuk sebagai pasangan untuk menjadi tentang kepastian. Dilihatnya seperti itu ya. Ada harapannya kecil untuk kesana karena terlihatnya di sini ternyata hanya sebatas suka sama suka saja, hanya kebutuhan saja. Kalau kalian ada yang sudah dewasa dan melakukan sebuah jumpa darat, ada kemungkinan ada tidak menutup kemungkinan ini udah ada yang melakukan sesuatu hal yang dilarang agama, karena ini saling membatalkan secara fisik juga ya. Suka sama suka, bla 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 ya. Dan di sini juga hanya ini sosok yang cool, sosok yang cuek sebetulnya, sosok yang ya lebih mengedepankan nafsu ya, yang bertanyakan ini ya. Hanya keterjebak kamu di sini posisinya, kalau Gondes sampaikan, cuma terjebak dalam hubungan cinta yang konyol sih, bukan cinta sejati, cinta yang saling membutuhkan saja, atau suka sama suka, atau memenuhi kebutuhan masing-masing ya. Mungkin karena kamu cinta dia, jadi ya ada, aku tidak menuduh dia yang memanfaatkan kamu, tapi ini bisa vice versa ya. Tapi kita bicara tentang dia, ini hubungan cuma sebatas finansial dan perasaan saja. Ada cinta sih, ada, tapi emosinya meledak-ledak. Ada kesulitan cinta di sini, ada kesulitan keuangan, kesulitan cinta, dan ini dia manfaatkan. Entah kamu yang kesulitan cinta kalau merindukan sebuah cinta, tapi di sini hanya memanfaatkan. Ada harapan bahagia, tetapi di sini ada the tower, ada kehancuran karena dia ada pilihan lain selain kamu kan ya. Sebelum kamu udah ada atau setelah kamu sudah ada di sini. Tetapi dia memang sosok yang tanggung jawab, tapi hampir suka kontrol juga ya, otoriter. Dan di sini ada suka sama suka. Jadi dia itu kayak menggunakan kesempatan gitu loh di sini. Karena kamu cinta, kamu sayang, kamu bucin, kamu baik hati, kamu banyak uang, atau kamu seperti itu, ada alasannya dimana dia
mendekati kamu dan ingin selalu bersama kamu bahkan. Ya, tadi kalau kamu yang nggak melepaskan, dia nggak akan melepaskan kamu. Untuk menikah atau bersatu kecil kemungkinan, harapannya kecil. Dan dia juga ada pilihan lain. Dan di sini aja suka sama suka saja. Cintanya tuh ya kalau bicara tentang cinta sama suka tuh terkadang kita kalau nggak ngerti ya itu kayak sama sih, sebetulnya berbeda. Perhatiannya iya mungkin, tetapi kalau mau sayang suka itu ada di balik itu ada sebuah tujuan. Tapi kalau cinta sayang ya cinta saja, sayang saja tanpa mempunyai tujuan di balik itu semua. Tapi di sini ada. Kalian akan bersatu. Kalau Gondes bilang tidak, kalian tidak akan bersatu. Konyol ya. Ya, oke. Apakah cinta kalian akan bersatu? Di kesempatan kali ini Gondes readingnya tidak. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading kalau memang ini adalah perjalanan kalian ya, karena ini adalah diambil energi secara acak, jadi bisa resonat bisa tidak, atau kalau tidak resonat artinya ini benar energi kalian semua, jadikan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Kalau ini adalah energi kalian dan kurang detail, oh ini kehidupanku, silahkan personal reading lebih detail. Karena ini adalah energi semua orang ya. Kalau personal reading adalah energi kalian sendiri ya. Kondisi akan menarik tahu tentang energi kalian dan dia saja, seperti itu ya. Oke sahabat Gondes, semoga bisa bermanfaat ya, minimal jadi hiburan ya. Bukan di ranah ini jadikan sebagai pembelajaran, yang ada di ranah ini jadikan antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Di sini Gondes melihat ada energi Pisces, ada energi Capricorn, ada Aries ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Tetap optimis yang menjalani hidup ini, serahkan pada sang pemiliknya. Kita hanya berusaha saja, kemudian berdoa dan menyerahkan harapan padanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari sang pencipta yang memiliki segala kesempurnaan ya. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu, amin.